Nama saya Abdul Razak Hasibuan, sarjana agama. Namanya Ibu Hajah Rahmadiati Srega. Saya Masa Berujunting dari agama Nasrani. Baby Hindu. Saya dari gereja GPDI Elohim. Di gereja itu saya sebagai pelayan itu bermain musik drum. Dan ini Saya Ibu Rian Panggabean. Saya di gereja sebagai worship leader di gereja GPDI Elohim. Secara umum kerukunan umat beragama di Indonesia positif. Ada indeks di Kementerian Agama bahwa kerukunan umat beragama Indonesia naik drastis. Di tahun 2025 itu di indeks kerukunan beragama dilansir di Kementerian Agama Republik Indonesia Pusat. Secara umum positif bagus, 77% kerukunan umat beragama. Kita harus saling menghargai sama agama yang lain. Secara umum itu bagus saja. Ya di atas 60 lah. Kerukunan hidup beragama di Indonesia dari skala 1 sampai 10 sebenarnya sudah bagus ya. Menurut saya kalau dibilang skalanya itu udah mencapai nilai 90 karena kita udah menghargai agama orang lain. Tidak ada perpecahan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Walaupun sedikit, sebagian kecil ada juga yang belum melaksanakan itu. Tapi pada umumnya kita sudah menghargai agama orang lain. Bagus, positif bagus, bahwa di dalam Islam kerukunan umat beragama ini memang jauh sebelumnya 14 abad yang lalu itu sudah diajarkan baginda Rasulullah, dan firman Tuhan lakum dinukum waliyadin itu terkait bicara tentang kerukunan umat beragama. Kalau nilai 1 sampai 10 ya 10 sih. Kalau menurut kerukunan dia yang kalau di agama kami akur-akur aja gitu. Tidak ada bentrok sana sini nggak ada. Itu dia. pendapat saya itu tentang kerukunan agama di Indonesia ini sebenarnya minim. Karena sebenarnya kita sudah sama-sama tahu bagaimana kasus-kasus yang terjadi antara umat beragama minoritas dan mayoritas. Tidak usah kita sebutkan agama apa itu, tapi sudah banyak tersebar bagaimana kejadian-kejadian yang terjadi di Indonesia itu. Dan menurut saya untuk persentase di kerukunan agama di Indonesia tersendiri itu bisa dibilang di bawah 50%, bahkan 30%. Saling menghargai sesama agama yang lain. Kami sendiri itu kasih itu memang sangat ditekankan. Kerukunan itu kan sudah pasti kasih ya. Nah, jadi kita itu saling tolong menolong, saling membantu, bahu membahu, melengkapi. Jadi kalau dari agama kami itu kasih itu memang harus terjadi gitu, karena dari awal saja dari sebelum kematian Tuhan Yesus saja dia sudah membuktikan bagaimana kasih itu harus dilakukan di antar sesama manusia. Ada ajaran Islam yang berbicara tentang kerukunan umat beragama. Jadi Islam kepada pemeluknya itu mengajarkan ada acara Maulid Nabi. Itu bicara tentang mengajarkan, Islam mengajarkan umatnya untuk menghargai, menghormati agama orang lain. Kemudian ada pendidikan-pendidikan di sekolah yang sifatnya bahwa Islam itu dari sejak dulu sudah memang konsepnya mengajarkan kerukunan umat beragama. Mengajarkannya itu kalau kami kan untuk anak-anak kecil ini ada namanya les Punjabi ya. Les Punjabi itu mengajarkan tata cara beragama kita, gimana doa bangun tidur, doa untuk makan, doa lainnya gitu. Jadi mereka bisa akur, bisa ngerti tentang agama, tentang baca buku kitab kita, tentang untuk nyanyi-nyanyi lagu rohaninya gitu. Mereka ngerti doa-doanya, mereka ngerti.
Menurut ajaran agama yang kami anut, kita memang harus menghargai agama orang lain. Karena ajaran agama Nasrani ini, musuhmu pun harus disayangi. Sayangi musuhmu katanya. Apalagi agama orang lain. Jadi harus menghargai agama orang lain walaupun bukan seagama dengan kita. Itulah saling tegur, tidak ada marah-marah. Cuman kan kalau di agama kita ini susah juga, memang adalah sedikit Nanti masalah selisih cecok paham sedikit udah gitu, mulai tentang- bertengkar itu. gitu. Apalagi masalah pemimpin kan gitu, untuk pemimpin di satu rumah ibadah gitu kan selisih pendapat ada gitu. Menciptakan agama yang harmonis di lingkungan masyarakat, ya kita harus bekerja sama antar agama. Tidak boleh saling menjelekkan agama orang lain walaupun kita bukan satu agama, walaupun tidak sesuai dengan tata cara ibadah, tapi kita harus menghargai. Kalau kita saling menghargai, maka kita dapat hidup bersama. Misalnya di sini, di desa ini, kalau ada misalnya gotong royong, sama-sama bekerja di situ walaupun antar berbeda agama, tapi kami sama-sama bekerja. Kalau ada misalnya pesta pernikahan atau ada kegiatan-kegiatan di desa ini, berbeda agama di sini, tapi sama-sama, tidak ada yang menjelekkan agama orang lain, dan malah menghargai agama orang. Yang hegemonis ya. Banyak sebenarnya. Banyak. Satu di antaranya di daerah-daerah tertentu, terkadang mereka mengadakan semacam seminar atau pertemuan masyarakat dengan memanggil tokoh-tokoh agama, bicarakan tentang kerukunan itu. Yang kedua, ada kegotong royongan, katakanlah mau di kampung itu kebetulan masyarakatnya yang campur lah ya, agama Islam dengan yang lain, ya sifat gotong royong, kemudian membangun jembatan, melibatkan semua unsur agama yang lain. Itu juga cara masyarakat untuk membangun kerukunan umat beragama. Menjaga kerukunan antar agama di dunia ini, ya menghargai agama orang lain lah. Kita tidak boleh menjelekkan. Sama juga dengan pertanyaan yang kedua tadi, menjaga kerukunan hidup beragama itu memang sangat penting. Karena kalau tidak rukun antara agama yang satu dengan agama yang lain, kita juga nanti akan susah, ada perpecahan. Jadi harus kita jaga kerukunan hidup beragama dengan cara menghargai agama orang lain. Saling menghormati, saling menghargai. Kalau kita tidak saling menghormati, gimana bisa antara agama satu dengan agama lain itu bisa aku? Kan nggak bisa. Oh begini, Islam memang harus mengaktifkan atau mengajarkan kepada pemeluknya tentang kerukunan umat beragama ini. Maknanya gini, bahwa Islam itu agama yang moderat, yang ada aturan, yang tadi lakum dinukum walidin. Jadi kepada pemeluknya, kepada orang lain memang harus ditekankan itu. Tidak hanya bicara kerukunan, tetapi ilmu tentang kerukunan tidak disampaikan kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat hanya bicara di luar kerukunan, tetapi sejauh mana makna kerukunan itu kadang tidak diajarkan. Jadi memang itu yang harus dimantapkan, makna kerukunan itu dipelajarkan, diajarkan kepada masyarakat. Peran pemerintah harus menghargai agama lain. Tidak ada pilih kasih agama ini kok harus begini, agama ini kok harus begini. Semua Tidak agama ada. kan sama, nggak ada bedanya. Begini, pemerintah kan sebagai
apalah sebagai mediator sebenarnya. Kemudian dia berada di pihak tengah. Mestinya pemerintah berlaku adil, tidak hanya kepada satu pemeluk agama, tapi kepada semua pemeluk agama yang lain. Kemudian juga di Indonesia ada namanya FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama. Kalau pemerintah ingin melaksanakan semua itu, mau melaksanakan semua peraturan-peraturan yang ada dalam Forum Komunikasi Umat Beragama, saya kira tidak akan ada lagi perpecahan. Harmonisasi antar umat beragama pasti terjalin dengan baik. Jadi pemerintah tinggal menjalankan aturan yang ada. Dalam Undang-Undang Dasar 45 kan ada kebebasan beragama. Jadi sebenarnya pemerintah tinggal hanya menerapkan yang sudah ada. Jadi jangan pemerintah berlaku tidak adil. Artinya kepada agama ini begini, kepada agama ini begini, kepada tidak boleh. Jadi dia harus berlaku adil. Jadi peran pemerintah itu menjadi dewan juri di antara umat beragama yang ada di Indonesia.